Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kita awali pelajaran ini dengan berdoa ya. Silakan pimpin berdoa KM, mulai KM silakan pimpin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Baik, sebelum kita mulai Bapak akan mengabsen dulu, akan mengetahui kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Baik. Terima kasih ya. Baik, sebelum pembelajaran, marilah kita mendengarkan lagu nasional yang berjudul Halo Halo Bandung. Silakan untuk berdiri dulu. Dipimpin oleh saudara Naila, silakan di depan. Ya. Halo, halo, halo Bandung. Silakan. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta kita berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk meningkatkan konsentrasi kalian, Bapak ada permainan dari yang ditayangkan dari salindia di depan ya. Perhatikan salindia Bapak di depan. Tugasnya kalian hanya menyebutkan nama jenis warna saja, bukan katanya. Tapi hanya warnanya saja, bukan katanya. Ingat ya, hanya warna bukan kata. Siap? Siap. Hanya warna bukan Kata. siap. Yang ini? Hitam. Wih, bagus. Selanjutnya? Merah. Ini? Kuning. Ini? Hijau. Ini? Kuning. Ini? Hijau. Ini? Biru. Ini? Hitam. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk pembelajaran kali ini akan membahas sesuatu tentang pengalaman hidup kalian berupa cerita pendek. Tapi sebelum kita meninjau pembelajaran hari ini, ada yang tahu pembelajaran
pelajaran sebelumnya kita belajar apa? Mengenal tentang intrinsik cerpen. Mengenal tentang intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen. Coba ada yang tahu unsur intrinsik cerpen itu apa saja? Tahu Pak. Apa, Rina? Tema, penokohan, alur, sudut pandang, amanat, dan tata bahasa. Ya, tepuk tangan untuk Rina. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang struktur cerita pendek. Yang kedua, kebahasaan cerita pendek yang dibaca. Kalian nanti akan belajar menemukan bagaimana yang disebut struktur cerita pendek dan bagaimana yang disebut dengan kebahasaan dalam cerita pendek. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya Bapak akan menunjukkan tujuan pembelajaran yang akan kalian lakukan hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kali ini kalian yang pertama harus dapat menemukan struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca. Yang kedua, menelah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca. Setelah membaca teks cerpen dengan penuh rasa ingin tahu. Baik, terima kasih. Sebelum ke materi struktur dan kebahasaan, Bapak tanya dulu, kalian punya pengalaman hidup tidak? Punya. Punya? Punya. Coba ada pengalaman hidup yang dapat dijadikan cerpen tidak menurut kalian? Ada Pak. Silakan Desta. Mungkin saya bisa sharingnya kepada kalian semua tentang pengalaman saya yang bisa saya jadikan cerpen. Ya. Mungkin ini sedih atau bisa jadi sangat sedih, dan cerpen ini saya namakan pilihan yang sulit, yang dimana saya bulan Januari yang lalu saya harus memilih antara ayah atau ibu saya. Begitu Pak. Iya, tepuk tangan untuk Desta. Jadi Desta harus memilih ayah atau ibu. Mungkin nanti kalau dibuatkan cerpen mungkin ceritanya panjang ya. Siap. Tepuk tangan untuk Desta. Selanjutnya ada lagi pengalaman hidup yang akan dijadikan cerpen menurut kalian? Rina? Saat liburan Pak. Saat liburan? Ya. Bagaimana liburannya? Ketika misalnya kita liburan ke museum atau kebun binatang, kita dapat menceritakannya bagaimana keadaan di tempat tersebut dan apa saja hal yang dapat kita ambil saat liburan, seperti kebersamaan dan keharmonisan dalam keluarga jika liburan dengan keluarga. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk baik. Sekarang untuk mengetes kemampuan kalian dalam pelajaran mempelajari struktur dan kebahasaan cerita pendek, Bapak akan melakukan tes awal atau pre-test ya. Kalian membawa gawai atau handphone gawai? Bawa. Silakan dikeluarkan gawainya. Baik. Sudah semua sudah? Ya. Sekarang Bapak akan mengirimkan di WA Group link Google Form untuk kalian isi ya. Sudah ada? Sudah ada? Ya, baik. Bapak beri waktu 5 menit untuk
Google Form. Silakan. Bagaimana soalnya? Sulit atau tidak? Sulit ya? Sulit, Pak. Ya, nanti mudah-mudahan setelah pelajaran kita berlangsung, kalian dapat mengerti apa yang kalian isi sekarang. Waktu sudah 3 menit. Yang sudah masuk Tera, Desta, Delil, Sandi, Rangga, Rehan, Gilang, Rama sudah. Sandi, kenapa belum Sandi? Lulu sudah, Lulu, terima kasih. Baik, semua sudah masuk di laptop Bapak. Terima kasih untuk tes awal hari ini. Tepuk tangan untuk tes semua. Baik, untuk selanjutnya pertemuan kemarin Bapak sudah membentuk kelompok secara heterogen. Coba sekarang kalian boleh duduk secara berkelompok, silakan. Baik, terima kasih kalian sudah berkelompok berdasarkan kesepakatan pada minggu yang lalu ya, pertemuan yang lalu. Kelompok 1 ada Naila dan kawan-kawan, kelompok 2 ada Rangga dan kawan-kawan, kelompok 3 ada Rina dan kawan-kawan, kelompok 4 ada Desta dan kawan-kawan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, karena model pembelajaran kali ini berbeda dengan model sebelumnya. Kali ini modelnya discovery learning ya. Kalian harus dapat menemukan materi yang akan kita pelajari tentang struktur dan kebahasaan cerita pendek. Baik, Bapak akan menayangkan sebuah contoh cerita pendek yang akan kalian simak, kemudian cari struktur dan kebahasaan cerita pendek tersebut. Cerita pendeknya berjudul Koin Kerokan karena karya Dodi Widianto. Boleh dibacakan yang keras, Daniel? Koin kerokan. Jika saja koin kerokan milik Mbah Yun tidak hilang, tentu ia tak akan uring-uringan. Bagaimana mungkin koin uang logam yang sangat ia sayang hilang dari kotak penyimpanannya? Ia biasa menyimpan koin itu bersebelahan dengan bahan minang seperti sirih, pinang, tembakau, gambir, dan ceki. Kan bisa pakai uang koin yang lain, Bah. Pakai uang koin punya saya saja. Aku menyarankan. Bah Yud tetap ngotot untuk
tak mencari atau masuk anginnya tak akan sembuh-sembuh. Uang logam sekarang beda le, aneh, agak sakit kalau dikerokin di punggung. Kulit Mbah Yud serasa diparut malah bukan dikerok. Lain dengan koin uang logam tembaga punyaku yang hilang itu. Apa memang bahannya bagus zaman dulu ya? Sekarang kalau mau buat sesuatu banyak yang korupsi, bahannya jadi jelek. Tanyanya diseling suara batuk patah-patah. Ditambah sendawa dengan nada yang aneh. Siap, lanjut. Desta, silakan. Mbah Yu lupa mungkin, orang lain yakin sekali begini-begini Mbah Yu belum pikun. Kalau kamu tanya siapa nama-nama guru SD yang mengajar Mbah Yu dulu, aku masih ingat semua. Kamu enggak coba ngumpetin kan? Ditanya seperti itu, aku langsung menelan ludah pelan menjawab. Ya sudah, coba nanti saya tanya bapakmu saja pas pulang dari sawah, ibumu di pasar belum pulang. Aku mengangguk lagi. Itu adalah kenangan lalu sebelum acara 7 harian kematian Mbah Yud diadakan di balai rumahku. Orang-orang dan tetangga mengenal Mbah Yud sebagai pribadi yang ramah dan suka menolong tetangga. Sering memberi makanan ke tetangga yang membutuhkan, padahal keluarga kami juga dari terah biasa saja dan bukan orang punya. Memang ada 2 petak sawah yang kami gerak dan itu hanya cukup untuk makan sehari-hari. Kami mencukupi kebutuhan lain dengan usaha ibuku yang dagang di pasar. Mbah Yud pernah bilang, memberi dengan ikhlas itu seperti menanam benih. Kelak jika bukan aku atau anakku yang menikmati hasilnya, kamu yang akan memetik buahnya. Namun, aku masih penasaran kemana koin uang logam itu. Bapak dan ibu seolah tidak ingin tahu. Bahkan ketika hari kematiannya pun, mereka seolah bersikap biasa saja. Memang sudah waktunya mana ada manusia yang bisa melawan malaikat. Begitu jawabnya. Aku merasa gara-gara uang koin itu sakit Mbah Yud jadi parah dan meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Silakan dilanjut oleh Melanie. Di malam tahlil 100 hari mendadak ada 2 orang asing yang datang ke rumahku menemui bapak dan ibu. Aku tak ikut duduk di sebelah mereka, tetapi berusaha menguping dari balik ruang tamu. Mendengar perbicaraan yang tak begitu paham, lalu 3 kepokan uang terletak di atas meja, dahiku menggerutu penasaran. Malam selanjutnya, Mbah Yud datang dalam mimpiku, tersenyum menyuruhku membuka toko daring dalam ponsel. Melihat uang koin logam milik Mbah Yud ada di sana, aku menelan ludah. Deret angkanya tidaklah sedikit. Sedikitnya ada ratusan yang tertutupi. Namun tiba-tiba ada mendung tebal di kepalaku yang siap menurunkan hujan deras lewat lubang mata. Seolah aku tak rela kehilangan keduanya, koin itu dan Mbah Yud. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelumnya ada pertanyaan dulu. Perbedaan cerpen dan novel? Apa perbedaan cerpen dan novel? Ada yang mau jawab? Saya, Pak. Gimana? Perbedaan cerpen dan novel adalah cerpen memiliki cerita yang singkat, latar waktu yang sedikit dan terdiri dari beberapa halaman. Sedangkan novel memiliki cerita yang panjang, latar waktu yang banyak dan memiliki ratusan halaman. Iya, tepuk tangan untuk terima kasih ya atas jawabannya. Jadi cerita pendek itu cerita yang singkat, namun satu tamatan yang langsung selesai kalau cerita pendek. Kalau novel ada beberapa episode, jadi ceritanya panjang. Latarnya juga sedikit, dan kalau novel latarnya banyak. Terima kasih. Ada lagi yang akan bertanya?
Oke, baik. Apa alasan cerpen makan dalam tunggal? Apa memasak? Karena cerpen itu pendek, jadi alurnya tuh tunggal itu satu ya. Sip. Kata Melani tadi cerpen itu singkat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Biar semangat, kita tepuk dulu semangat ya. Silakan pimpin Rai Rama, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Barusan kalian melihat dan mengamati contoh cerita pendek yang berjudul Koin Kerokan karya Dodi Widianto. Kita kupas tuntas isi dari cerpen itu, apakah ada strukturnya, apakah ada kebahasaannya. Tapi kupas tuntasnya lewat LKPD. Apa itu LKPD? Lembaga Kerja Peserta Didik. Baik. Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian ya. Nah, Bapak harap dari LKPD yang kalian dapat, coba identifikasi ada masalah apa saja yang harus diselesaikan dalam LKPD tersebut. Hubungannya dengan materi kita kali ini tentang struktur dan kebahasaan cerita pendek. Apabila kalian tidak mengerti apa itu struktur dan kebahasaan, coba kalian cari, boleh di media online, internet, boleh media offline atau di buku tentang struktur dan kebahasaan cerita pendek. Ada tidak di buku Rina? Ada? Coba cari sendiri kalian struktur cerita pendek dan kebahasaan cerita pendek.
Ini kan isi paragraf berapa? Ini buktinya kalimat dalam cerpen dari paragraf ini. Ini paragraf berapa? Kemudian ini buktinya, ya. Coba Bapak tanya dulu, kalian sudah menemukan struktur dan kebahasaan cerita pendek sudah? Teorinya sudah menemukan? Sudah. Oke, Bapak tanya kelompok 1, apa itu orientasi? Yaitu penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu bisa, pengenalan karakter dan arah menuju komunikasi. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, rangkaian peristiwa, apa rangkaian peristiwa? Kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, komplikasi itu apa? Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi. Iya, kelompok 4, resolusi. Solusi untuk masalah atau tantangan sampai berhasil, bagaimana mengarah mengakhiri cerita. Ya, tepuk tangan untuk semua. Selanjutnya, aspek kebahasaan. Kalian sudah menemukan aspek kebahasaan cerpen teorinya? Sudah? Sudah. Coba, Rina, apa itu sudut pandang, Rina? Sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Apakah pencerita menjadi orang utama atau ketiga? Iya. Kemudian latar waktu. Latar itu tempat. Ada latar waktu, ada latar tempat. Waktu itu ditandai dengan pagi, siang, sore, malam. Biasanya majas apa yang ada dalam cerita pendek? Simile, metafora, dan personifikasi. Oke. Apa itu simile? Perbandingan langsung. Perbandingan secara langsung. Contohnya apa? Seekor burung hibit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Ya. Contoh yang kedua. Ya, metafora. Dia memiliki hati batu. Dia memiliki hati. Pengertiannya apa metafora? Perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Dia memiliki hati batu. Memang hati seperti batu? Tidak. Ya, sekarang musimnya boy, sad boy. Siapa boy, sad boy? Pajar, ya. Ada yang seperti Pajar di kelas ini? Tidak. Ya, sedikit-sedikit menangis mungkin itu ya. Oke, mudah-mudahan kelas ini selalu tegar ya. Selanjutnya, uraian deskriptif ya. Apa itu uraian deskriptif? Uraian yang berfungsi menjelaskan secara rinci. Secara rinci apa? Cerita pendek.
Bapak akan menilai keaktifan kalian ya dalam melaksanakan diskusi kelompok ini. Nanti kalian diharapkan tampil ke depan perwakilan dari kelompoknya masing-masing ya. Ingat, tampil di depan itu ucapkan salam, isi, baru penutup ya. Ada yang mau bertanya? Ya. Sudut pandang itu ada orang pertama, ada orang ketiga. Orang pertama, contohnya aku, saya. Orang ketiga, dia, mereka. Jadi bagaimana si pengarang masuk ke dalam cerita itu? Sebagai aku atau dia? Ya, ada sebagai aku atau dia. Kalau aku berarti sudut pandang orang pertama. Kalau dia sudut pandang orang ketiga. Ya, silakan, ada yang bertanya lagi dulu. Iya. Rata-rata waktu di cerita pendek itu malam, siang, pagi. Kata kuncinya saja. Sudah kelompok ini? Ini semua ya. Dalam penggunaan majas dalam cerpen itu kebanyakan ada 3 majas yang biasanya ada. Majas simile, personifikasi, dan metafora. Boleh sambil diisi, Sandi, Kurniawan.
Taipan, jangan lihat terus, harus kerja sendiri ya. Kita coba diskusi dengan Neng Julpan ya. Biar nanti yang presentasi jelas. Tanya jawab ada menanggapi ya. Ada yang mempresentasikan, ada yang menanggapi ya. Ya, gimana kita? Uraian deskriptif itu kan misalnya seperti apa rasanya dalam rasa dalam poin kerokan ini, perasaan. Hilang, jangan diam terus hilang. Silakan Irfan. Cukup banyak ya yang kalian isi ya.
Repan. Konsentrasi Repan. Bapak terlihat kalian sudah membuat tabel ya, tabel ini data struktur dan kebangsaan sudah ya? Sudah. Sip. Sudah ditulis ini poin-poinnya? Sudah? Kelompok 2? Sudah? Yang keras? Sudah? Sudah. Bagus. Buktinya mana? Ada? Sini ya. Sip. 1, 2, 3. Sip, mantap. Ini poin-poinnya ya. Iya. Buktinya mana ini? Ada yang keras. Sudah mencatat poin-poinnya? Buktinya ada? Iya. Ini kebaca tidak? Baca ya. Alhamdulillah. Sip. Poin-poinnya sudah ditulis ya? Buktinya ada? Waktunya 7 menit lagi. Pekerjaannya dirapikan lagi ya. Tadi kan ada penilaian kerapihan juga ya. Di LK-nya tolong beri nama kelompok dan tanggal ya. Gilang, melapor terus Gilang. Mungkin
Mungkin teringat kekasihnya Gilang yang ada di Sukabumi ya. Jangan dulu pacaran, namanya SMA ya. Iya. Konsep dulu ke materi cerita pendek. Ada struktur dan kebahasaan cerita pendek. Kenapa daerah bisik-bisik pada lulu? Bisik-bisik tetangga. Di sini negara Kak. Baik, waktunya habis. Silakan untuk melakukan presentasi. Yang presentasi ke depan adalah perwakilan kelompok. Tapi sebelum presentasi, biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Dipimpin lagi oleh Rama. Silakan. Tepuk semangat. Semangat. Baik, terima kasih untuk anak-anak Bapak yang cantik dan ganteng ya. Silakan kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok kita tentukan saja. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Alifia, perwakilan dari kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Struktur orientasi. Isi paragrafnya adalah paragraf 1. Bukti atau alasannya, jika saja koin kerokan milik Bayu tidak hilang, tentu ia tak akan uring-uringan. Struktur rangkaian peristiwa. Isi paragrafnya ialah paragraf 4. Aku merasa gara-gara uang koin itu sakit Mbah Yud jadi parah dan meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Struktur komplikasi. Isi paragrafnya adalah dari paragraf 2. Bukti atau alasannya ialah
Uang logam apa memang bahannya bagus zaman dulu ya? Sekarang kalau mau buat sesuatu banyak yang korupsi, bahannya jadi jelek. Struktur resolusi, isi paragrafnya adalah dari paragraf 6. Bukti atau alasannya ialah malam selanjutnya Bahyut datang dalam mimpiku, tersenyum, menyuruhku membuka toko daring dalam ponsel. Melihat uang koin logam milik Bahyut ada di sana. Aku menelan ludah, darat angkanya tidak sedikit. Sejujurnya ada pesan Bahyut yang terbukti. Namun tiba-tiba ada mendung tebal di kepalaku yang siap menurunkan hujan deras lewat lubang mata. Seolah aku tak rela kehilangan kedua koin itu dan Bahyut. Aspek kebahasaan sudut pandang. Hasil pengamatannya ialah dari yang pertama. Bagaimana mungkin koin logam yang sangat ia sayangi hilang dari kotak penyimpanannya? Aspek kebahasaannya adalah latar waktu. Hasil pengamatannya di malam hari. Di malam tahlil 100 hari mendadak ada 2 orang asing yang datang ke rumahku menemui bapak dan ibu. Aku tak ikut duduk di sebelah mereka, tetapi berusaha menguping dari balik ruang tamu, mendengar pembicaraan yang tak begitu paham. Lalu tiga gertokan uang bergeletak di atas meja, dahiku menggetuk penasaran. Aspek kebahasaan menggunakan penggunaan majas. Dari hasil pengamatan similek atau perbandingan langsung. Uang logam sekarang beda aneh, agak sakit kalau dikerokan di punggung. Uraian deskripsi. Hasil pengamatannya, kulit Bahyut serasa diparut malah bukan dikerok. Lain dengan koin uang logam tembaga punyaku yang hilang itu. Apa memang bahannya bagus zaman dulu ya? Sekarang kalau mau buat sesuatu banyak korupsi, bahannya jadi jelek. Tanyanya diselingi suara batuk patah-patah ditambah sendawa dengan nada yang aneh. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan untuk kelompok 1. Sebelumnya ada yang menanggapi kelompok 1? Selanjutnya kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama, struktur orientasi ada dalam paragraf 1. Bukti atau alasan. Jika saja koin Bahyut tidak hilang, tentu ia tak akan uring-uringan. Rangkaian peristiwa, paragraf 2. Uang logam sekarang beda aneh, ada sakit kalau dikerokin di punggung. Komplikasi, paragraf 4. Namun aku masih penasaran kemana koin uang logam itu. Resolusi, paragraf 6. Malam selanjutnya, Bahyut datang dalam mimpiku, tersenyum, menyuruhku membuka toko dari dalam ponsel. 2. Aspek kebahasaan. Sudut pandang, orang pertama, yaitu sebagai aku. Latar waktu, hasil pengamatan yaitu ada sebelum, dulu, dan malam. Penggunaan majas. 1. Majas simile atau perbandingan secara langsung. Uang logam sekarang beda aneh, agak sakit kalau dikerokin di punggung. 2. Majas metafora atau majas tidak langsung. Lain dengan koin uang logam tembaga punyaku yang hilang itu. 3. Majas personifikasi atau benda mati yang dianggap makhluk hidup. Tiba-tiba ada mendung tebal di kepalaku yang siap menurunkan hujan deras lewat lubang mata. Uraian deskriptif. Seolah aku tak rela kehilangan keduanya, koin itu dan Bahyut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Ada yang menanggapi kelompok 3? Saya Pak. Kelompok 2 jawabannya hampir sama dengan kelompok 1. Iya, tepuk tangan untuk Melani. Silakan kelompok 3 presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, di sini kita harus menemukan struktur cerpen yang terdapat pada cerpen koin kerokan. Dan kami pun menemukannya. Yang pertama, struktur orientasi terdapat pada paragraf 1 dan bukti atau alasannya yaitu di sini mengenalkan cerita yang akan dituju. Seperti di sini tertulis koin kerokan Bahyut hilang. Berarti di sini akan menceritakan bagaimana koin kerokan tersebut hilang. Lalu rangkaian peristiwanya dari paragraf 4 sampai paragraf 7. Bukti atau alasannya yaitu di rangkaian peristiwa ini menceritakan rangkaian peristiwa yang bagaimana koin-koin tersebut hilang, dan di sini juga menceritakan tentang keadaan Bahyut saat itu. Lalu komplikasinya terjadi pada paragraf 8 dan 9. Bukti atau alasannya yaitu aku masih penasaran kemana koin uang logam itu. Lalu mendadak ada 2 orang asing yang datang ke rumahku menemui bapak dan ibu. Selanjutnya, struktur yang terakhir adalah resolusi. Resolusi terdapat pada paragraf ke-10. Bukti dan alasannya yaitu di sini Bahyut datang menemui aku dalam mimpi dan dia menyuruhku membuka toko dari dalam ponsel. Dan aku pun melihat uang logam Bahyut, melihat uang koin logam milik Bahyut ada di sana, dan seterusnya. Lalu kita juga dari pertanyaan kedua yaitu menelaah ketepatan penggunaan unsur kebahasaan teks cerpen. Yang pertama, aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan sudut pandang di sini merupakan orang pertama yaitu aku. Lalu aspek kebahasaan latar waktu, hasil pengamatannya adalah malam hari dan acara 7 hari kematian Bahyut. Lalu penggunaan majasnya ditemukan metafora dan personifikasi. Yang pertama metafora, tentu ia tak akan uring-uringan. Lalu kulit Bahyut serasa dibalut malah. Lalu ada lagi, memberi dengan ikhlas itu seperti menanam benih. Kelak jika bukan aku atau anakku yang menikmati hasilnya, kamu yang akan memetik buahnya. Lalu melawan malaikat. Serta yang terakhir adalah personifikasi. Seolah aku tak rela kehilangan keduanya, koin dan personifikasi yaitu ada mendung tebal di kepalaku yang siap menurunkan hujan deras lewat lubang mata. Dan yang terakhir adalah uraian deskripsi. Di sini menunjukkan perasaan sedih dan uraiannya yaitu aku sangat sedih karena Bahyut meninggalkanku untuk selamanya. Seolah aku tak rela kehilangan koin kerokan Bahyut dan Bahyut itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahannya dan kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penampilan terakhir yang akan presentasi adalah kelompok 4. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Indra Rahman Muhammadan. Dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah hadir pada pembahasan kali ini.
Perkenalkan, nama saya Desa, saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil laporan presentasi kelompok kami. Dari soal yang pertama, yang dimana kita harus menemukan struktur cerpen yang terdapat pada cerpen tersebut. Yang pertama ada struktur orientasi. Pada orientasi ini terdapat pada paragraf yang pertama. Terus bukti atau alasannya karena terdapat pengenalan koin kerokan Mbah Yud hilang, yang dimana pengenalan itu merupakan salah satu ciri dari orientasi. Yang kedua ada struktur rangkaian peristiwa. Isi paragraf dari rangkaian peristiwa ada pada paragraf 4, yang dimana bukti atau alasan dari rangkaian peristiwa itu adalah yang ini. Namun, aku masih penasaran kemana koin uang logam itu. Bapak dan ibu seolah tidak ingin tahu. Bahkan ketika hari kematiannya pun mereka seolah bersikap biasa saja. Yang ketiga, ada struktur komplikasi. Dari struktur komplikasi terdapat pada paragraf 5. Bukti atau alasannya yaitu di malam tahlil 100 hari mendadak ada 2 orang asing yang datang ke rumahku menemui bapak dan ibu. Aku tak ikut duduk di sebelah mereka, tetapi berusaha menguping di balik ruang tamu, mendengar pembicaraan yang tak begitu paham. Lalu 3 gebokan uang tergeletak di atas meja. Dahiku mengertuk penasaran. Dan yang terakhir dari soal nomor 1 yaitu resolusi yang terdapat pada paragraf 6. Bukti atau alasannya ada di malam selanjutnya Mbah Yud datang dalam mimpiku, tersenyum, menyuruhku membuat toko daring dalam ponsel, melihat uang koin logam milik Mbah Yud ada di sana. Lalu aku menelan ludah. Deret angkanya tidak sedikit, sejujurnya ada pesan Mbah Yud yang terbukti. Namun tiba-tiba ada mendung tebal di kepalaku yang siap menurunkan hujan deras lewat lubang mata. Dan soal yang nomor 2, kita harus menelaah ketepatan penggunaan unsur kebahasaan teks cerpen. Yang pertama ada sudut pandang, yang dimana sudut pandang tersebut merupakan sudut pandang orang pertama. Yang kedua latar waktu. Hasil dari pengamatan kelompok kami, latar waktu dari cerpen tersebut menggunakan latar waktunya di malam hari. Dan yang ketiga penggunaan majas. Penggunaan majas hasil diskusi kami yaitu menggunakan majas simile. Dan yang terakhir dari nomor 2 yaitu uraian deskriptif, yang dimana hasil pengamatannya itu ada di paragraf nomor 2, yang dimana itu berisi uang logam sekarang beda le. Aneh, agak sakit kalau dikerokin di punggung. Kulit Mbah Yud serasa diparut malah bukan dikerok. Lain kali dengan koin uang logam tembakau punyaku yang hilang. Ya, mungkin presentasi pada pagi hari ini cukup sekian. Mohon maaf atas kekurangannya dan kelupaan salah pembicaraannya. Mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan sampai 4 yang telah mempresentasikan hasil dari marjan LKPD-nya. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita simpulkan pembelajaran kali ini. Ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kali ini? Saya, Pak. Silakan, Melani. Pelajaran kali ini kita bisa menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek, yaitu strukturnya orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Dan aspek kebahasaan cerpen, yaitu sudut pandang, dialog, kata benda khusus, uraian deskriptif, penggunaan majas, dan penggunaan
penggunaan pertanyaan retoris. Ya, tepuk tangan untuk ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan post test atau tes akhir. Silakan dikeluarkan handphone atau gabaynya. Bapak sudah mengirimkan link ke grup WA. Silakan diklik linknya, kemudian isi tes akhir. Bapak beri waktu 5 menit. Harus ada perbedaan ya antara tes awal dan tes akhir dalam materi struktur dan kebahasaan teks cerpen ya.
Wah, direktur Bapak ini Desta sudah selesai ini Desta. Terima kasih Des. Selanjutnya Melani selesai Melani. Kurnia alhamdulillah selesai. Sandi, Lina, Regita, Julpa, Rehan, ya. Rangga, Rama, Yerin, sudah. Rahma, sudah. Naila sudah ya. Gilang, Lulu, Dera. Alhamdulillah selesai. Terima kasih ya. Nanti nilainya dapat kalian lihat. Bapak akan umumkan di WA group ya. Ya, Pak. Siap? Siap. Baik. Bapak akan merefleksi pembelajaran kali ini. Bapak akan tanya pada kalian, apa yang kalian sukai dalam pembelajaran ini? Saat berdiskusi, Pak. Saat Berdiskusi. berdiskusi. Yang lainnya? Saat presentasi, Pak. Saat presentasi. Bagus. Ada lagi kelompok 1? Saya, Pak. Ya, silakan. Nah. Saat mendengarkan Bapak, saat mendengarkan Bapak menerangkan gitu, Pak. Iya, bagus. Yang kedua, apakah kalian paham dalam pembelajaran kali ini? Paham? Baik. Kalau begitu, alhamdulillah pembelajaran kali ini untuk materi struktur dan kebahasan cerita pendek telah selesai. Selanjutnya kita akan bertemu kembali minggu depan dengan materi tentang teks diskusi ya. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan berdoa, mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.